Dugaan penipuan berkedok ajaran agama mencuat di Banyumas. Seorang pria mengaku Sultan Nusantara Indonesia dipolisikan usai diduga menipu warga hingga puluhan juta rupiah. Tanya itu, ajarannya juga dinilai menyimpang dari syariat Islam. Dugaan penipuan berkedok ajaran agama terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Seorang pria mengaku sebagai Sultan Nusantara Indonesia dipolisikan usai diduga menipu warga hingga puluhan juta rupiah. Tanya itu, ajarannya juga dinilai menyimpang dari syariat Islam. Kuasa hukum korban Joko Susanto mengatakan, kasus terbongkar setelah warga Sokaraja melapor ke klinik hukum Pradisai Purwokerto. Selama 6 bulan, korban mengikuti ajaran pelaku sebelum akhirnya sadar jadi korban tipu daya. Selain dugaan penipuan, ajaran pelaku juga dinilai meresahkan. Pelaku mengharamkan belut, lele, patin, hingga soto daging suwir tanpa dasar yang jelas. Bahkan, salah satu korban yang berprofesi satpam diminta berhenti kerja karena pelaku menyebut gaji satpam adalah haram. Hal itu berpotensi menodai agama. Melancarkan aksinya, pelaku mengaku sebagai orang berpengaruh dengan kekayaan miliaran rupiah. Pelaku menjanjikan bisa memberangkatkan 15 orang haji dan umroh tanpa antri. Satu, dia karena bujuk rayunya dia mengatasnamakan Sultan Nusantara Indonesia. Dia mengaku dirinya adalah sultan yang punya lahan begitu banyak, kemudian punya kekayaan dan sebagainya. Sehingga bahkan dia dijanjikan akan berangkat haji, umroh dan sebagainya yang menurut hemat kami kita tahu sendiri. Untuk antri haji aja sampai puluhan tahun, ya kan? Bahkan yang terakhir sekarang adalah 27 tahun. Nah, ini rencana mau memberangkatkan jemaah haji 15 orang yang menurut informasi dari klien kami. Dan ini dua yang hadir di sini ini adalah salah satu korban yang terkena uangnya. Mas Sidik ini, Adityo, adalah sudah mengalami kerugian material senilai 51 juta sekian. Kemudian, untuk apa katanya? Untuk apa katanya? Ya itu adalah bentuk daripada baktinya dia seorang umat kepada ustadznya atau kepada pimpinannya, bukan ustadz, pimpinannya. Alasannya adalah untuk bersedekah dan sebagainya. Itu kan modus yang dilakukan adalah bujuk rayunya sehingga dia bisa mengeluarkan uang segitu banyak. Yang kedua, si Sidik ini dia adalah satpam, bekerja dan keluar, katanya gaji satpam adalah haram. Nah, ini informasi yang diterima dari klien kami, sehingga oleh karena itu hari ini kita akan melaporkan kepada Polresta Banyumas. Namun demikian melalui media ini saya meminta kepada Ketua MUI Republik Indonesia, Kementerian Agama, Kapolri, Kapolda untuk segera turun tangan menindaklanjuti permasalahan yang ada di Kabupaten Banyumas. Korban bernama Sidik Aditya mengaku rugi sekitar 51 juta rupiah lebih. Uang disetor dengan dalih bakti umat kepada pimpinan dan juga sumbangan. Awalnya korban percaya karena pelaku terlihat religius. Anak-anak diajak rekreasi, kemudian dijanjikan umroh. Kecurigaan muncul saat janji gaji besar ke pengikut lainnya tak kunjung dicairkan. Saya itu ketika awal masuk, teman-teman itu menyampaikan bahwa ini orang hebat, duitnya banyak miliaran. Bahkan kerja dia di Lemhanas pun itu tidak diambil dari zaman Presiden Jokowi yang nilainya itu hampir 9 miliar. Nah, terus yang peristiwanya saya ditipu itu, ya terindikasi ditipu itu karena disampaikan bahwa perkebunan sawit yang ada di Kalimantan sama Sumatera itu punya beliau, punya Sultan Hamid II, dan beliau adalah cucunya Sultan Hamid II. Nah, dari peristiwa itu, ya kan, disampaikan bahwa harta yang saya peroleh dari hasil perkebunan sawit itu haram. Dan konsekuensinya adalah saya itu harus memberikan royalti lah, bahasanya memberikan royalti kepada beliau. Nominalnya itu per sekali panen 20 hari itu 3 juta. Dan yang sebelumnya karena saya sempat menjual sawit saya untuk melunasi hutang saya yang nominalnya itu 155 juta, saya itu diminta untuk diperankan, bahasanya dia. Diperankan itu 50 juta untuk bersih-bersih, untuk membantu korban bencana. Yang akhirnya disepakati saya ngasih 40 juta. Yang per 20 hari itu transaksinya sekitar, saya dari bulan Januari sampai terakhir
bulan April. Pokoknya total itu. Kuasa hukum memastikan kasus segera dilaporkan ke Polresta Banyumas. Pelaku terancam pasal penipuan dan juga penodaan agama. Ia meminta Kapolri, Kapolda, MUI dan Kemenak segera bertindak agar tidak ada korban lainnya. Dari Banyumas, tim liputan Satelit TV mewartakan.